Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 mata kuliah farmakoterapi 4 yang beranggotakan Oriza Rafrizan Farmatorik, Ranti Amelia, Cindy Dwi Rahmawati, Ami Dwi Kurnia, Karunika Zahra Fridaina, Neha Diana Angelita akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Gagal Ginjal Akut. Latar belakang: gagal ginjal akut atau acute kidney injury atau AKI merupakan sindrom klinis yang ditandai oleh penurunan fungsi ginjal secara mendadak sehingga menyebabkan gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa serta akumulasi sisa metabolisme dalam tubuh. Berdasarkan mekanisme terjadinya, AKI diklasifikasikan menjadi prerenal, intrinsik, dan postrenal dengan faktor risiko utama meliputi sepsis, gagal jantung, dehidrasi, usia lanjut, serta penggunaan obat-obatan nefrotoksik. Penata laksanaan AKI sendiri memerlukan pendekatan komprehensif melalui terapi farmakologi seperti optimalisasi hemodinamik dan penyesuaian dosis obat, serta terapi non-farmakologi berupa pengelolaan cairan, nutrisi, terapi pengganti ginjal pada kondisi tertentu, di mana peran farmasi sangat penting dalam menjamin keamanan dan efektivitas terapi. Selanjutnya, tujuan yang pertama yaitu menjelaskan definisi dan konsep dasar gagal ginjal akut berdasarkan kriteria dan pedoman klinis yang berlaku. Yang kedua yaitu mengurangi etiologi dan faktor resiko yang berperan dalam terjadinya gagal ginjal akut. Yang ketiga, menjelaskan pendekatan terapi farmakologi pada pasien gagal ginjal akut, termasuk prinsip penggunaan obat yang rasional dan aman. Yang keempat, menjelaskan pendekatan terapi non-farmakologi pada pasien gagal ginjal akut, termasuk prinsip penggunaan obat yang rasional dan aman. Yang kelima, yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa farmasi mengenai peran farmasi dalam pengelolaan terapi pada pasien gagal ginjal akut untuk mendukung keselamatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Berikut ini adalah definisi dari gagal ginjal akut. Secara definitif, gagal ginjal akut adalah penurunan mendadak pada fungsi ginjal yang ditandai dengan peningkatan serum kreatinin atau menurunnya produksi urin. Pada dasarnya, suatu gagal ginjal akut merupakan spektrum luas yang meliputi kerusakan ginjal ringan hingga berat yang bersifat akut atau segera dengan gambaran patofisiologis yang berbeda-beda. Serum kreatinin ini pun merupakan penanda fungsi ginjal yang didapatkan dari sampel serum atau darah. Pemeriksaan serum kreatinin ini bisa menggunakan metode uji reaksi Jeff, kinetik, ataupun kolorimetri enzimatik. Saat didapati gejala, anamnesis dan pemeriksaan fisik penting dalam menentukan etiologi gagal ginjal akut. Anamnesis dapat mengidentifikasi obat-obatan nefrotoksik atau penyakit sistematik yang berkontribusi terhadap gangguan fungsi ginjal tersebut. Berikut ini adalah definisi. Berikutnya, saya akan menyampaikan terkait etiologi gagal ginjal akut. Jadi, gagal ginjal akut atau acute kidney injury (AKI) merupakan suatu kondisi penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara cepat dan biasanya bersifat reversible. Menurut Dipiro dan kawan-kawan, pada tahun 2023 menyatakan etiologi AKI ini dapat dibagi menjadi 3 kategori luas berdasarkan lokasi anatomi cedera yang terkait dengan faktor pemicu. Untuk penanganan pasien yang mengalami gangguan ini sangat bergantung pada identifikasi etiologi spesifik yang bertanggung jawab atas AKI pasien. Secara tradisional, penyebab AKI telah dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada prerenal, disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal dalam kondisi jaringan parenkim yang tidak rusak. Jadi, gagal ginjal akut prerenal ini disebabkan oleh penurunan perfusi ginjal tanpa adanya kerusakan struktural awal pada jaringan ginjal. Kondisi ini umumnya terjadi akibat hipovolemia seperti pada dehidrasi, pendarahan, atau kehilangan cairan gastrointestinal yang berat. Selain itu, penurunan curah jantung
pada gagal jantung kongesif, infark miokard, maupun kondisi shock dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah ke ginjal. Gangguan autoregulasi aliran darah ini ginjal juga berperan terutama pada penggunaan obat-obatan seperti NSAID, ACE inhibitor, dan juga ARB. Khususnya pada pasien dengan dehidrasi atau stenosis arteri renalis, bila tidak ditangani, gangguan prerenal yang berkepanjangan dapat berkembang menjadi kerusakan ginjal intrinsik. Selanjutnya, gangguan ginjal akut intrinsik ini akibat kerusakan struktural pada ginjal, paling umum pada tubulus akibat insult iskemik atau toksik. Jadi, gagal ginjal akut renal atau intrinsik terjadi akibat kerusakan langsung pada parenkim ginjal yang melibatkan glomerulus, tubulus, interstitium, maupun pembuluh darah pada ginjal. Penyebab terseringnya adalah nekrosis tubulus akut yang disebabkan oleh iskemia berkepanjangan atau paparan zat nefrotoksik seperti aminoglikosida, zat kontras, dan kemoterapi tertentu. Selain itu, pigmen nefropati akibat rhabdomyolisis atau hemolisis juga dapat menimbulkan cedera ginjal akut. Penyakit glomerulus seperti glomerulonefritis akut, vaskulitis, dan lupus nefritis, serta nefritis interstisial akut akibat hipersensitivitas obat atau infeksi juga merupakan penyebab gagal ginjal akut intrinsik. Kelainan vaskular ginjal seperti trombosis, arteri atau vena renalis seperti hipertensi maligna dan makroangiopati trombotik turut berkontribusi dalam terjadinya gangguan gagal ginjal akut renal atau intrinsik ini. Yang ketiga yaitu ada postrenal, disebabkan oleh obstruksi aliran urin di hilir ginjal. Risiko AKI meningkat secara signifikan seiring dengan menurunnya laju filtrasi glomerulus GFR dan adanya albuminuria serta CKD atau chronic kidney disease yang mendasari. Riwayat AKI juga telah dikaitkan dengan risiko tinggi untuk mengalami episode AKI tambahan dan komplikasi berikutnya seperti chronic kidney disease. Untuk gagal ginjal akut postrenal ini disebabkan oleh obstruksi aliran urin di sepanjang saluran kemih yang menyebabkan peningkatan tekanan intratubular dan penurunan laju filtrasi glomerulus. Obstruksi ini terjadi pada tingkat uretra, kandung kemih, ureter, maupun pelvis renalis. Penyebab yang sering dijumpai antara lain hiperplasia prostagina, keganasan prostat atau kandung kemih, batu saluran kemih bilateral, strikur uretra, serta fibrosis retroperitoneal. Kemudian gagal ginjal akut postrenal ini umumnya bersifat reversible apabila obstruksi dapat dikenali dan ditangani secara dini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu faktor risiko gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut merupakan kondisi penurunan fungsi ginjal yang terjadi mendadak akibat gangguan sistemik, komorbid, ataupun obat. Faktor resikonya diantaranya yang pertama yaitu gangguan hemodinamik atau dehidrasi, seperti hipovolemia atau hipotensi. Contohnya pendarahan, dehidrasi, muntah atau diare, dan juga shock. Lalu dapat menurunkan perfusi ginjal dan GFR. Pada gagal jantung, curah jantung yang rendah juga dapat menurunkan perfusi.
Bila berlanjut, maka EGI prerenal dapat berkembang menjadi ATN atau kerusakan bahkan kematian sel-sel tubulus pada ginjal. Yang kedua yaitu CKD dan usia lanjut. CKD atau gagal ginjal kronis dapat mengurangi cadangan nefron sehingga ginjal lebih rentan terhadap stres akut dan obat nefrotoksik. Lansia juga berisiko lebih tinggi karena fungsi ginjal menurun, komorbid banyak, dan polifarmasi. Yang ketiga yaitu obat nefrotoksik. Contohnya ada aminoglikosida, amfoterisin B, siklosporin atau tacrolimus, ACEI atau ARB terutama saat hipovolemia atau stenosis arteri renalis, dan radiokontras dapat memicu AGI. Perlu monitoring fungsi ginjal dan penyesuaian dosis. Untuk yang keempat yaitu penyakit sistemik atau kondisi berat seperti sepsis dan infeksi berat sering menyebabkan AGI melalui inflamasi dan gangguan mikrosirkulasi. Hipertensi dan diabetes juga dapat memperburuk kerentanan ginjal. Gangguan cairan atau kurang atau juga berlebih juga dapat memperparah. Lalu yang terakhir yaitu ada obstruksi saluran kemih. Contohnya seperti BPH, lalu batu, struktur atau tumor dapat menghambat aliran urin dan menurunkan filtrasi. Untuk penanganan obstruksi harus cepat untuk mencegah kerusakan menetap. Kemudian terapi farmakologi. Terapi farmakologi pada gagal ginjal akut atau AKI bersifat suportif dan ditujukan untuk mengatasi penyebab yang mendasari, mempertahankan perfusi ginjal, serta mencegah perburukan fungsi ginjal. Pendekatan ini dilakukan secara rasional dengan pemantauan fungsi ginjal dan kondisi klinis pasien. Pada AKI prerenal, terapi difokuskan pada perbaikan perfusi ginjal melalui optimalisasi volume intravaskular yang meliputi pertama cairan kristaloid atau cairan NaCl dengan dosis 500 sampai 1000 mili pemberian intravena bolus diulang sesuai respon hemodinamik. Kemudian obat norepinefrin dengan dosis 0,05 sampai 0,3 mikrogram per kilogram berat badan per menit dengan pemberian intravena bila hipotensi persisten. Kemudian pada AKI intrinsik, penata laksana diarahkan pada penghentian faktor penyebab, terutama obat-obatan nefrotoksik. Terapi farmakologi yang dilakukan meliputi yang pertama penghentian obat nefrotoksik seperti golongan aminoglikosida dan golongan enzaim. Kemudian obat furosemid dengan dosis 20-40 mg pemberian intravena pada kondisi overload cairan namun tidak sebagai terapi rutin. Kemudian yang terakhir pada AKI postrenal dan komplikasi. Terapi farmakologi diberikan setelah obstruksi saluran kemih ditangani dengan fokus pada pengendalian infeksi dan gangguan metabolik. Di antaranya, yang pertama antibiotik bila terdapat infeksi atau sepsis, misalnya ceftriaxone 1-2 gram intravena per hari disesuaikan dengan fungsi ginjal. Kemudian hiperkalemia diberikan kalsium glukonat 10% dengan dosis 10 mili intravena serta insulin 10 unit intravena ditambah glukosa 25-50 gram. Kemudian yang terakhir asidosis metabolik dengan obatnya natrium bikarbonat 50-100 mikrogram intravena sesuai kondisi klinis.
Baik, di sini saya menjelaskan terapi non-farmakologi gagal ginjal akut. Terapi non-farmakologi gagal ginjal akut meliputi manajemen cairan melalui pembatasan asupan cairan sesuai kondisi klinis pasien, pembatasan asupan natrium atau garam, kalium, dan fosfor untuk mengurangi beban ginjal, serta pengelolaan nutrisi melalui diet rendah protein untuk meminimalkan akumulasi produk sisa nitrogen dan gejala uremia. Penghentian penggunaan obat-obat nefrotoksik seperti antibiotik, amiglikosida, dan NSAID menjadi langkah penting untuk mencegah perburukan fungsi ginjal. Selain itu, menerapkan teknik relaksi seperti hand massage, slow deep breathing, dan mindfulness based interpretation terbukti efektif dalam menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen terapi, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup pasien gagal ginjal akut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.